Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semua sahabatku di penjuru dunia, dimanapun kalian berada. Semoga sehat walafiat, tidak ada arah melintang. Oke? Kali ini aku akan mereview bagaimana cara booking paspor sampai selesai. Tapi sekarang ada yang baru karena pengisian database ya. Oke, langsung aja ya guys ya. Persiapkan persyaratannya. Yang pasti paspor lama ya. Paspor lama itu enggak boleh ketinggalan guys ya. Kemudian ID card Hong Kong. Kemudian surat kontrak kerja di majikan ini ya, di majikan yang saat ini kita kerjakan. Nah, dari ketiga itu yang pastinya harus difotokopi ya guys ya. Tapi sebelumnya kalian harus booking dulu ya, booking dulu karena KJRI akan menolak bagi siapapun juga yang membuat paspor baru tanpa booking, kecuali dalam case tertentu, yaitu sudah kehabisan visa. Itu nanti majikan juga yang akan telepon ke KJRI dan lainnya ya. Nah, seperti yang aku bilang tadi, setelah kalian booking, saya ambil form ke KJRI ya. Setelah kita booking kan nggak langsung kita bikin paspor. Kita akan kalau kita mau, kita bisa ambil form seperti ini gratis beserta surat pernyataan ya. Surat pernyataan bisa diambil gratis di KJRI langsung, atau bisa mengunduh ke laman KJRI ya. Kita copy kemudian kita screen ke toko fotokopian. Nah, dan itu harus pastinya berbayar ya. Nah, setelah itu seperti yang aku bilang tadi, kita butuh fotokopi. Nah, waktu booking belum tiba kan, kita bisa fotokopi lebih dahulu daripada kita antri. Aku lupa fotokopi, aku ini lupa itu. Nah, persiapkan sedini mungkin. Setelah kita ambil form tadi, kita isi lengkap, baru kita fotokopi paspor, kontrak kerja, dan ID card. Tentang form dan surat pernyataan nggak perlu difotokopi ya teman-teman ya. Nah, oke. Ini sekalian kita urutkan ya guys ya, apa yang harus diurutkan. Karena nanti kalau kita sudah sampai ke konsulat, nanti petugas akan mengarahkan kita untuk mengurutkan mana-mana step mana yang harus ditumpuk dengan benar, yang berurutan, agar petugas KJ ini lebih enak. Nah, oke. Urutannya yaitu yang pertama form yang dari KJRI ya. Nah, kemudian fotokopi paspor depan, setelah itu fotokopi visa kerja saat ini, ID card Hong Kong, semuanya satu lembar ya teman-teman ya. Kontrak kerja yang berurutan ya, yang satu lembar itu dijadikan 4 ya. Ingat-ingat harus berurutan ya. 1, 2, 3, 4. Yang terakhir adalah surat pernyataan yang kita tanda tangani, tanggalnya waktu kita booking itu tanggal berapa. Nah,
Setelah itu teman-teman nggak perlu di staples ya guys ya, nggak perlu, karena petugas nanti akan mengecek lembar per lembar, satu persatu. Nah, waktu kita menumpuk ini, kita akan bersamaan dengan ini paspor ya, paspor lama ya, paspor dan ID. Nah, sambil kita menunggu petugas mengecek, kita akan diberi nomor antrian untuk interview dan juga foto, juga selembar selembar kwitansi pembayaran seperti ini. Ini ada 2 lembar sebetulnya, yang satu untuk BNI, yang satu ini. Nah kemudian kita turun, kita store 210 ke BNI, kita dapat kwitansi ya, kita dapat kwitansi dikasihkan ke kita langsung naik lagi ke lantai 3 untuk interview dan foto. Nah, saat itu alhamdulillah aku dapat urutan nomor 2, jadi agak cepat guys ya, agak cepat. Dan alhamdulillah petugasnya waktu itu juga ramah-ramah, ibu juga sama bapaknya juga ramah. Nah, setelah kita interview, jangan lupa ya guys ya, kalian harus ibaratnya kalian harus benar-benar apa yang kalian jawab itu sama dengan yang di paspor, karena petugas akan menanyakan detailnya seperti data-data di paspor ini. Jadi kalau kadang ada yang keselio ngomong, kadang ada yang dituakan, dimudahkan atau gimana, itu pasti ketahuan. Nah, setelah itu, setelah kita foto, kita interview selesai ya guys ya, setelah interview kita selesai, kita akan dapat ini juga, ini dikembalikan lagi ke kita. Ini akan kita akan diberikan seperti ini, kertas seperti ini, yaitu tentang pengambilan tanggal 27 Oktober kemarin jam 2.30 untuk pengambilan. Nah, berhubung aku pikir udah pengambilan aja deh, aku telat nggak apa-apa, jam 2:04 aku berangkat, sampai konsulat udah lebih hampir jam 2.30. Dan ternyata guys, antrinya mengular guys, banyak, dan di dalam banyak banget mbak-mbak yang mau ambil, juga mau bikin paspor saat itu. Jadi tapi ya nggak apa-apa sih, nggak rancu sih ya, di dalam juga dingin. Nah, setelah itu kita diminta untuk mengumpulkan ini pengambilan ini. Nah, disuruh ngecek ulang, dan kemudian kita dapat paspor baru guys, paspor baru, dan satu bungkus, satu plastik masker, nggak tahu yang isinya 2 atau 3 lembar ya guys ya. Tapi sebetulnya punya aku ini, pasporku juga baru guys, nih nggak pernah kemana. Aku cek, Bu, aku tuh waktu bikin mau foto paspor itu, aku itu udah dempulan Bu, lipstikan, tapi kok di sini tetap jelek ya Bu ya. Kapan-kapan itu agak di blur dikit ya Bu ya, agar biar agak lebih cantik dikit gitu ya Bu. Dan mereka ketawa, aduh mbaknya ini bisa aja. Ya iyalah Pak, aku itu pengen di pasporku itu kelihatan imut gitu loh Pak. Kok di sini kayak tetap kayak emak-emak ya Pak ya. Aduh mbaknya ini bikin ngakak aja, dia ketawa daripada tegang guys. Nah, setelah aku dapat paspor baru, si ibu petugas itu, udah Mbak, ini udah baru, silahkan ke lantai 1 ke ruang Ramayana Mbak, begitu. Dapat apa? Udah nanti di sana tahu, dia bilang begitu.
Wah, aku pikir wah ini dapat apa lagi, gratisan apa lagi gitu, gratisan pokoknya. Dan ternyata di dalam udah mengular juga guys. Aduh, setelah dari sana guys ya, nah ini yang perlu, ini yang terbaru ya dari KJRI Hongkong. Saya nggak, terus terang nggak tahu, baru kali ini tahu, karena 5 tahun yang lalu aku nggak begitu gitu loh. Jadi ini yang baru. Persiapkan lagi ya, foto bisa, kalau syukur-syukur kalau teman-teman itu bawa KTP Indonesia ke sini. Tapi kalau nggak ada ya, persiapkan satu foto, mungkin keluarga yang di Indo siapapun, kakak, nenek atau siapapun, suruh foto, kirim ke WhatsApp. Karena untuk apa? Untuk mengklopkan database kita dengan data paspor dan eKTP Indonesia ya. Yang diperlukan ada nomor eKTP. Mbak, KTP ku sudah mati, nggak masalah Mbak, yang penting nomornya, nomor KTP itu nggak akan ganti, karena satu kali kita bikin KTP itu selamanya akan tetap nomor itu. Atau bisa juga kartu keluarga, itu nomor kita eKTP atau KTP lama itu sudah tercantum di situ. Nah, itu gunanya apa? Karena gunanya seperti yang dibilang dari petugas KJRI kemarin, bahwa nomor KTP, nomor KK itu akan langsung masuk ke data Indonesia, daerah mana, area mana, KJRI akan tahu. Karena jika sewaktu-waktu terjadi sesuatu dengan kita, kalau bisa amit-amit Jabang baik, jangan sampai ya, itu nanti KJRI enak menelusuri data-data kita. Ini TKW mana sih? Ini dari PT apa sih? Ini daerahnya daerah mana, Jawa atau Sumatera atau Bali atau gimana, mereka tahu. Nah, jadi eKTP, KTP Indonesia ataupun KK Indonesia nanti akan disamakan, jadi bisa ketahuan. Kayak kemarin tuh ada yang udah kadaluarsa visanya, terus kesini itu ternyata tanggalnya kelahirannya dituakan atau dimudahkan. Jadi alamat juga usia di KTP Indo sama paspor itu enggak sama. Nah, makanya ya aku bilang kok ribet banget ya sekarang. Nah, tapi ternyata oh begitu. Ternyata untuk kita juga gitu. Anyway, aku kemarin udah dapat paspor baru, jadi udah selesai, tinggal ke imigrasi wawancara. Nah, demikianlah teman-teman, intinya pembuatan paspor 6 bulan sebelum jangka waktu tempo paspor selesai. Nah, persiapkan persyaratan-persyaratannya lebih dahulu di rumah, dari paspor tadi, paspor lama, ID card sama kontrak kerja, fotokopi sekalian, dan ambillah form gratis di KJRI Hongkong, jadi nggak perlu berbayar juga. Nah, persiapkan dengan lengkap, tumpuk dengan urutan-urutan yang aku bilang tadi, dan setelah tanggal booking kita dapatkan, sebisanya teman-teman semuanya agak pagi agar nggak banyak antrian yang mengular begitu Mbak ya. Ya teman-teman, demikianlah review pembuatan paspor kemarin. Semoga ini membantu teman-teman semua. Terima kasih sekali sudah mampir di channelku Yuna DJ Vlog, yang tiap hari akan memberikan informasi-informasi yang terkait dari soal masak apapun, tentang kehidupan seputar
tenaga kerja wanita di Hong Kong. Terima kasih semuanya, mohon maaf atas segala khilaf, mungkin ada salah kataku. Aku mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semua dan sarangi.